Pemirsa, setelah diserahkan ke pihak keluarga, 5 dari 7 jenazah yang ditemukan mengambang di Kali Bekasi, Jawa Barat langsung dimakamkan di pemakaman desa setempat. Isak tangis keluarga tidak terbendung saat jenazah Vino Satriani disemayamkan di rumah duka di Kampung Kelapa II, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Usai disemayamkan, jenazah remaja berusia 15 tahun yang menjadi salah satu dari 7 korban tewas di aliran Kali Bekasi langsung dimakamkan. Di tengah hujan, ibu korban tidak kuasa menahan tangis dan nyaris pingsan saat jenazah putra sulungnya ini dimasukkan ke dalam liang lahat. Meski mengikhlaskan kepergian anaknya, kedua orang tua korban merasa kecewa lantaran tidak diperbolehkan untuk melihat jasad korban. Keluarga pun berencana untuk menempuh langkah hukum. Kesedihan juga merundungi keluarga almarhum Reski Dwi Cahyo dan Rizky Ramadan saat jenazah tiba di rumah masing-masing di kawasan Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Almarhum Reski dan Rizky tetangga sebelah rumah dan merupakan teman dekat satu sekolah serta teman bermain bersama sejak kecil. Usai disemayamkan dan disolatkan, kedua jenazah kemudian langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Tidak hanya keluarga, tetangga dan teman almarhum juga mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Suasana duka juga menyelimuti keluarga almarhum Muhammad Farhan saat jenazahnya tiba di rumah duka di Padurenan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Kamis malam. Usai disolatkan, jenazah kemudian langsung dimakamkan di TPU Padurenan yang tidak jauh dari rumah korban. Pihak keluarga pun merasa terpukul dengan kepergian almarhum. Isak tangis keluarga juga tidak terbendung saat jenazah Rido Darmawan tiba di rumah duka di Kampung Gedung Gede, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Keluarga menyatakan tidak terima dengan kematian korban dan berencana menempuh jalur hukum lantaran menduga tim presisi Polres Bekasi Kota yang tidak profesional hingga menyebabkan 7 korban tewas. Rencananya jenazah Rido akan dimakamkan hari ini di tempat pemakaman umum desa setempat. Sebelumnya 7 jasad ditemukan di sebuah kali yang mengalir di belakang perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat hari Minggu pekan lalu. 7 jenazah pertama kali ditemukan warga tengah mengapung di aliran sungai yang berlumpur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni nyaris dikeroyok massa saat mendatangi lokasi kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Keributan dipicu Pitra yang merasa dihalangi saat akan mendekat ke lokasi. Pitra dihajar. Keributan terjadi di lokasi peninjauan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada Jumat sore. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, emosi karena tidak diberi akses untuk menyaksikan proses sidang pemeriksaan. Pitra sebagai pengacara korban merasa berhak untuk hadir. Dan saksi juga. Bukan, kamu jangan larang saya. Mesti kamu penjara saya. Saya korban. Abang tidak dalam pengacara korban. Kuasa tidak ada. Hei, baca surat. Baca undang-undang advokat. Gitu loh. Namun suasana semakin panas saat Pitra terlibat adu mulut dengan pengacara pihak terpidana. Kondisi semakin tak kondusif saat sejumlah pihak turut memprovokasi. Pitra merasa tindakan pengadangan yang dilakukan tidak adil. Para terpidana. Lah saya korban mencarikan untuk melihat, saya tidak boleh. Mau ngomong. Basah dah. Ayo basah aja. Ayo basah saja. Ayo. Dari teman lu sendiri yang tidak adil, bro. Ya enggak, gini. Itu kan hanya pemeriksaan, kuncinya di hakim nanti keyakinannya. Itu aja, Bang. Setuju. Setuju basah. Biar kondusif. Ya, kondusif. Ya. Saya korban.
Ya, ya. Saya pengacara saksi AM juga. Ya, Saya melihat itu boleh nggak? boleh lah. Boleh. Itu kan? Boleh teman-teman. Boleh. Iya. Dibolehkan itu. boleh, yang lainnya nggak boleh. Mohon PK. Iya. Boleh, tapi jangan ribut. Kelima lokasi yang ditinjau adalah warung Ibu Nining, rumah ketua RT Pasren, depan SMP Negeri 11 Cirebon, tanah kosong di belakang showroom yang disebut sebagai tempat pembunuhan dalam BAP tahun 2016 lalu, dan terakhir di jembatan flyover Talun. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Majelis Hakim dan Kuasa Hukum terpidana meninjau seluruh TKP yang berkaitan dengan tewasnya Vina dan Eki. Hakim dan Kuasa Hukum terpidana mendatangi 5 lokasi di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Sidang pemeriksaan setempat dilakukan Majelis Hakim sidang peninjauan kembali kasus Vina. Majelis Hakim dan Kuasa Hukum terpidana meninjau seluruh TKP yang berkaitan dengan tewasnya Vina dan Eki. Kelima lokasi yang ditinjau adalah warung Bu Nining, rumah ketua RT Pasren, depan SMP Negeri 11 Cirebon, tanah kosong di belakang showroom yang disebut sebagai tempat pembunuhan dalam BAP tahun 2016 lalu, dan terakhir jembatan flyover Talun. Selain itu, sejumlah saksi mata dan mantan terpidana Saka Tatal juga hadir dalam peninjauan lokasi kejadian tewasnya Vina dan Eki. Ini inisiatif Saka sendiri, jadi Saka tuh kepengen tahu kebenarannya seperti apa. Saka kan nggak tahu masalahnya seperti apa, dari awal juga nggak tahu. Jadi Saka kesini, inisiatif Saka pengen cari tahu dan kebenarannya itu akan terbuka seperti apa. Sementara itu, keenam terpidana tidak dihadirkan dalam sidang pemeriksaan lokasi ini dan diwakilkan oleh pihak keluarga. Ya, pemirsa, korban penganiayaan oleh anak kandung di Makassar, Sulawesi Selatan mendapatkan penanganan intensif. Kondisi korban saat ini mulai membaik pasca operasi jahitan di sekujur tubuhnya. Usai menjalani operasi bedah selama hampir 6 jam di Rumah Sakit Angkatan Laut Jala Amari, Kota Makassar, kondisi korban penganiayaan anak kandung mulai membaik. Korban yang merupakan ibu kandung pelaku mengalami luka sayatan di sekujur tubuhnya. Bahkan tangan dan jari korban remuk terkena bacokan. Pasca operasi panjang, kini keadaan korban masih dalam perawatan intensif tim dokter. Untuk kendalanya mungkin karena jumlah darah yang banyak keluar, jadi mungkin di situ kendalanya untuk kita tetap supaya tidak banyak perdarahan, namun pada akhirnya kita bisa atasi. Untuk selanjutnya sekarang dalam penanganan dan pengawasan dokter penanggung jawab, dokter bedah dan juga dokter ortopedi. Selama dirawat ini baik-baik, ada mungkin hari makin baik. Makin hari makin baik ya Pak kondisinya. Ya. Sekarang Ibu di mana Pak? Di ruang ditempatkan di mana? Ruangan ICU. Ruangan ICU ya. Sebelumnya warga di Jalan Tinumbu Lorong 148 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, geger dengan aksi sadis seorang perempuan di halaman rumahnya. Wanita ini tega menganiaya ibu kandung yang sudah terkapar dengan senjata tajam. Diduga pelaku alami gangguan kejiwaan, warga pun takut mendekati korban. Nahas, saat korban sudah bersimbah darah, sejumlah warga nekat melempari pagar dengan kayu agar pelaku menjauhi korban. Polisi yang datang langsung mengevakuasi pelaku dan korban. Aksi keji pelaku dipicu karena pelaku tersinggung untuk membersihkan rumah oleh korban. Pelaku pun diketahui alami gangguan kejiwaan dan menyebabkan pagar rumah korban selalu dikunci agar anaknya tidak berulah kepada tetangga. Kini kasus penganiayaan masih diproses di Polres Makassar. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.